waktu untuk Raja Busu, izin ambo untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk melapih anak-anak kita yang ke merantau berangkat dari SMA. Lah menurut melihat sungguh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Ibu Kepala Sekolah yang hormati beserta seluruh wakil kepala sekolah, majelis guru dan pengelola SMA 2 Provinsi Sumatera Barat, para pejabat dari Pemda Provinsi, Kabupaten Solo dan Kota Solo, Bapak Dinegari, Bapak Nenek Mama, para alim ulama, cedik pandai dan ibu-ibu butuh kandang yang memuliakan. Alhamdulillah, aku merasa sangat bahagia sekali itu sejak merantau dari Solo tahun 2005 yang lalu secara resmi baru sekali kok ngurus ke Batam. Jadilah 7 balik tahun merantau dari Solo. Ambo bahagia sekali tadi masuk Lubuk Selasih, jalan tarik ke pintu angin, berbelok kemari, belinang-linang ya Tuhan. Melihat jalan lah mungkin bagus, tambah rancak, perumahan lah tumbuh, usaha-usaha ekonomi masyarakat pun berkembang dengan baik. Dan sampai di Siko, ambo salah jalan tuh tadi karena ada ke SMA, sopir aku belok ke kanan ke SMA Penantala. Kemudian apa salah, bukan di Siko, SMA Sumatera Barat bawah. Ambo telepon Pak Albert balik. Pak Albert ada tadi. Ya. Jadi Pak 500 meter lagi ke bawah Pak. Langsung ambo belok kembali dan berarti di buku itu berinang-inang ya Mas, karena bahagia, karena gembira lo melihat pendidikan semakin maju di Sumatera Barat pada umumnya, di Solo pada khususnya. Karena itu aku jaga waktu sekitar 1 jam oleh ibu kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa pesan menyangkut adat. Tapi tadi sudah diisi sebelumnya oleh Budo Kandung Sumatera Barat dan Budo Kandung Solo Kota dan Kabupaten. Yang menyampaikan tadi Uniu Rosne libur. Kami sama-sama di kantor gubernur. Suami beliau mantan kepala dinas Kanwil Sosial Provinsi Sumatera Barat yang diukur di kantor gubernur sebagai terakhir kepala biro dia. Oh iya, di dinas pendidikan. Dinas pendidikan ya. Jadilah mungkinlah lengkap dari Uni Rosne libur tadi itu yang disampaikan kepada anak-anak. Ambo ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan agenda adat yang diselenggarakan oleh kepala sekolah. Yang pertama, Ambo berikan apresiasi dan penghargaan pada SMA 2 Provinsi Sumatera Barat yang berinisiatif untuk melakukan acara seperti itu. Setahu Ambo belum pernah ada acara yang model itu. Ya, kemudian sudah jadi bupati 10 tahun, kemudian jadi gubernur 15 tahun, jumlah Ambo jadi kepala daerah sebab belum pernah anak dilatih secara adat di SMA. Itu sekali itu boleh. Karena itu biasanya acara perpisahan acara pertemuan perkenalan, orientasi itu biasa. Tapi yang acara melepas secara adat anak-anak itu baru sekali, luar biasa. Karena itu Ambo berikan penghargaan dan apresiasi yang sangat.
Untuk itu bagi ibu-ibu, lepaslah secara adat, dan bagi anak-anak berangkatlah secara adat. Jadi pergi secara adat dan berangkat secara adat. Itu akan jadi kenang-kenangan dalam hidup manusia. Itu ada pilar-pilar kehidupannya yang susah untuk dilupakan. Salah satu pilar kehidupan yang susah dilupakan itu adalah perpisahan. Perpisahan dengan kampung halaman, perpisahan dengan sekolah. Mungkin anak-anakmu, cucu-cucu nanti akan merantau, bisa saja bukan hanya ke Padang, tapi bisa ke Jakarta, bisa ke Jogja, bisa ke Bandung, bisa kemana-mana, Medan, Pekanbaru, untuk menuntut ilmu. Nah, Iko ingat peristiwa hari itu, bahwa anak-anak sekalian itu dengan kasih sayang secara adat dilepas oleh sekolah. Dengan kasih sayang, dengan rasa kasih sayang. Apa maksudnya? Supaya anak-anak tetap ingat dengan kampung halaman. Kecintaan kepada kampung halaman menurut Einstein adalah faktor subjektif. Orang tidak objektif untuk dua hal, kata Albert Einstein. Yang pertama, tidak objektif kalau menilai orang tua. Kata Albert Einstein, betapapun jeleknya ibunya, bapaknya, tapi kalau bercerita tentang orang tuanya, yang terbaik di dunia itu adalah orang tua. Itu menurut Albert Einstein. Yang kedua, tentang kampung halamannya. Berangkit dari Solo, Ambo tiba di Jakarta, rindunya mau ke Solo. Selalu tekanan belinang-linang itu di Putra Sanduang, tekanan Joro Solo. Nampak kampung orang, tekanan di kampung awak. Karena itu dua hal itu orang tidak jadi objektif, karena sangat subjektif. Rindu kecil orang awak dulu setinggi-tinggi Tambang Bangau, baliknya ke Kubangan juga. Jadi itu hujan ameh di negara Jurang, hujan batu di kampung awak, dan kampung tekanan juga. Itu kata orang Minang. Karena itu peristiwa hari ini bagi anak-anak seluruhnya itu adalah peristiwa pilar-pilar yang akan mengingat kembali untuk tetap mengingat kampung dan mengingat sekolah. Aku waktu kecil sekolah di Mataram, karena orang tua aku kerja di NTB sebagai orang pendidikan. Beliau adalah kepala inspeksi pendidikan masyarakat provinsi. Waktu aku jadi menteri, aku datang ke sekolah itu, disambut oleh anak-anak dan seluruh majelis guru dan unsur-unsur pendidikan. Nah, dielu-elukanlah aku di situ bahwa aku pernah SD di situ. Dan bagi aku tekanan itu waktu itu SD, mencari lapau warung di tapi, mencari aku cari, tidak masuk boleh dong. Karena aku tukar seluruhnya. Nah, hilang memori itu. Nah, anak-anak aku nanti menjelapai kelilingilah sekolah aku, dan dia aku pernah risiko dididik, diajar, dilatih, disayangi oleh para majelis guru dan kawan-kawan. Itu akan jadi memori yang tidak pernah hilang. Apalagi diadakan perpisahan seperti ini. Yang kedua, makin mengglobal kehidupan manusia, makin menjadi masyarakat kosmopolitan, masyarakat dunia, atau masyarakat borderless, tanpa batas, tanpa sekat-sekat. Orang makin perlu identitas, makin mendunia kita, makin perlu kita identitas. Hebat panahnya orang mati, Solo mah. Itu siapa tahu mati Solo. Orang Solo kan hebat, tak barisan hebat. Misalnya kan, ingat kurang mana Padang juga, gitu. Orang Jakarta Padang juga. Tak bisa dihilangkan identitas itu. Jadi makin mendunia kita masih makin memerlukan identitas. Identitas itu kita bawa dalam bentuk macam-macam. Termasuk salah satu adalah kultur, kebiasaan. Kebiasaan itu kecil orang Minang di Gunggong, di Botapang. Cara orang Minang
merantau misalnya ke Jakarta itu berbeda dengan cara orang Ambon merantau ke Jakarta. Cara orang Minang merantau ke Australia dengan cara orang Jawa merantau ke Australia itu beda. Mungkin lebih spesifik lagi, orang Solo merantau ke Jakarta dengan orang lain merantau ke Jakarta juga berbeda. Kalau orang sosiologi melihatnya, apalagi orang psikologi gitu. Kalau orang Minang merantau, misalnya laki-laki, itu yang dicari mesajid. Karena itu dulu pernah 9 dari 10 garin itu ustadz itu di mesajid di Jakarta adalah orang Padang. 9 dari 10. Karena tempat tambatan yang merantau itu cari mesajid. Disitulah yang mencari kawan, disitulah yang mencari sahabat melalui pendekatan keagamaan. Kenapa pendekatan keagamaan? Karena ada nilai adat besari syarat besari kitabullah, syarat balinduang, adek opaneh, syarat mengatur, adek memakai. Karena itu kultur tadi dibawa untuk merantau. Perilaku itu dibawa merantau. Jadi ini bersara itu bukan hanya di kampung, tapi di rantau pun digunggung di bawah tampang berat. Itu nilai. Karena adat itu menurut definisi antara lain memuat nilai. Nilai itu bisa diterjemahkan panjang. Aku tidak akan mungkin mengurai nilai tadi, nilai adat. Tapi salah satu nilai itu adalah ketaatan kepada agama, ajaran agama. Apa agama itu adalah agama Islam. Jadi kalau orang Padang melihat satu masalah itu selalu melihat dari segi agama orang. Boleh enggak? Itu tanda adat bisa syarat bisa ditentu. Tapi orang lain belum tentu melihat masalah itu dari sisi agama. Itu beda orang, salah satu beda karakter merantau orang ini. Aku sekitar tahun yang lalu ada di Jakarta orang jamaah baru di masjid kami di kompleks di perumahan. Rajin salat 5 waktu. Ini diam-diam saja. Maksudnya Padang, Abu Padang, Pati. Jadi begitunya pindah ke kompleks perumahan kami itu nanya cari ngaji itu. Salat 5 waktu. Akhirnya tahu Bapak Ibu, terkenalnya di situ karena sudah itu basa-basinya muncul, ya kan? Perkawanannya muncul, nah galehnya berlaku. Nah, masuk galeh sekali. Jadi pendekatan dimulai dari nilai tadi, nilai agama, sampai dari kehidupan pun berpola seperti itu. Nah, anak-anak Ambo nanti kalau pai merantau, jangan lupa dengan nilai pertama, nilai keagamaan. Jadi agama itu tidak hanya di Solo saja, tidak hanya di Subang, tapi dimanapun dibawa. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal puasa, dan berperilaku akhlakul karimah, akhlak Al-Quran. Ketika orang bertanya kepada Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi anak-anak nanti kalau merantau, tetaplah dekat dengan sholat dan tetaplah dekat dengan Al-Quran. Abo sejak pensiun lebih banyak waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau dulu baru kau baca 2 ayat, tamu 3. Baca 3 ayat, dulu tamu. Acok dah tamat orang. Tapi setelah pensiun, Abo sampai 10 kali datang. Karena waktu banyak, dulu tidak bisa, waktu seketik. Nah, anak-anakmu jangan lupakan walaupun 3-4 ayat. Kalau merantau nanti bacalah sesudah subuh atau sudah maghrib. Jadi itu nilai yang pertama, adat bisa disyarat, syarat bisa dikitabullah, syarat mengatur adat memakai. Itu hamba yang pertama. Yang kedua, berakhlak mulia. Kecek Rasul dalam sebuah hadis, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia untuk kecuali untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu
disebutkan tadi oleh Isya, akhlak rasul itu apa? Apa yang dilarang Quran itu jangan dikerjakan. Apa yang dianjurkan dikerjakan. Itulah akhlak yang baik. Ya, kadang-kadang kan sama pegawai ketika mendengar pengajian, rasul beriman manawa, rasul bertakwawan manawa. Tapi dah tiba di luar, kadang-kadang acok lupa, sudah jalan 3 hari, bayi 2 hari saya. Lalu pun kaji tadi kan, kok nak ilham atau enggak? Kami sama-sama ketua berarti dulu itu sama-sama ketua gubernur dan di pembina sekolah. Jadi, kalau dia 3 hari jalan lain 3 hari. Perilaku itu sama hendaknya, perilaku bersalat dengan perilaku di luar salat. Nah, itu kalau itu dipelihara, insya Allah anak-anak tidak akan terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah, di luar masjid, di luar rumah dengan hal-hal yang negatif. Karena banyak juga yang kita temukan besuh dewa ketika di rumah taat panang, tiba di luar berubah kelakuan. Ketika di sekolah patuh, tiba di luar berubah kelakuan, terjerumus ke berbagai kegiatan sampai ke narkotika dan sebagainya. Hendaknya konsisten gitu, karena ini prinsip dan nilai yang akan dipelihara baik di dunia maupun untuk tujuan di akhirat nanti. Itu pesan Ambo yang kedua kepada anak-anak. Yang ketiga, membangun tradisi, karena adat itu sebenarnya kan tradisi yang dipelihara. Kalau mau bacakan definisi adat, Ambo banyak punya definisi adat, baik dari KBBI maupun dari teori-teori lain. Tapi intinya adalah ikut membangun kebiasaan-kebiasaan yang diakui, dihormati, yang mengandung nilai, yang mengandung hukum, mengandung aturan di dalam kehidupan masyarakat yang ditaati oleh masyarakat tersebut bersama-sama. Secara umum seperti itulah kira-kira. Kita mau sebut tadi, kalau memang kita konsisten dengan itu, harusnya setiap merantau orang Padang berbeda cara orang merantau daerah lain. Orang Padang itu salah satu ciri merantaunya itu ditinggalkan mama, ditempati mama. Ya kan? Di ma ayah di sawah, di situ ranting dipatah. Apa artinya? Orang Minang pun mampu menyesuaikan diri di mana saja. Anak-anak coba cermati dari aspek sosiologi dari yang merantau. Pernah tidak orang Minang membuat kampung Minang di luar Minang? Carilah kalau ada. Orang Minang tidak pernah buat kampung Minang. Tapi kita mengenal kampung Ambon, kampung Makassar, kampung Jawa, kampung Cino, kampung Arab. Tapi kampung Minang di seluruh dunia tidak ada. Ambon lah keliling di seluruh dunia. Ambon lah pergi ke 5 benua itu. Tapi belum mampu temukan di mana-mana kampung Minang di dunia. Tapi kampung misalnya di sebut dalam Dakek ya, di Malaysia atau Singapura. Singapura itu ada Arab, kampung Arab, ada kampung Makassar, ada kampung Bugis, peninggalan masa lalu. Tapi di Diano tidak ada kampung Minang. Walaupun Arab Street itu banyak orang Minang boleh lontong. Banyak. Di Malaysia pun seperti itu. Di Malaysia bahkan Negari Sembilan yang hampir mirip karena ada raja-rajonya dulu dibawa dari Minangkabau, Raja Malewa, Raja Hitam. Itu Raja Negeri Sembilan itu beberapa kali diambil dari Pagaduga, dari Minangkabau. Tapi tetap tidak membuat kampung Minangkabau orang Muslim, tetap jadi Negeri Sembilan. Karena orang Minang itu di mana bumi dipijak, di situ latihan mereka, di situ air di sana. Dia menyesuaikan dengan lingkungan. Contoh lain, ketika menjadi menteri dulu, satu ketika presiden mengatakan kita akan berunding dengan Malaysia di Bukit Tinggi. Seluruh orang Minang pulang, kata beliau.
Dia tidak tahu siapa orang Minang dalam kabinet. Nah sampai teriaga malam kita makan. Dia panggil, Pak Gaman, kan ambo yang asli dari Minang, menteri waktu itu. Pak Gaman sini sebentar. Kenapa? Tertipu saya ini. Kenapa Pak? Saya kira ini orang Jawa Barat, saya kira ini orang Jakarta. Rumahnya Pak Dipo orang Padang ya, Dipo Alam, Mrs. K. Rupanya Pak Ketip Bisri bukan orang Bandung ya, orang Pasaman ya. Iya Pak. Dihitung-hitung 27% orang Minang dalam kabinet. Ini kalau gagal kabinet saya ini orang Minang gagal kita terus. Kata-kata, Pak saya orang Palembang cuma sendiri Pak. Terus Menteri Perdagangan sekarang Pak Lutfi, apa orang Minang enggak? Ya Pak. Kira Jakarta kata Pak SBY. Mana orang Minangnya? Ayah sambil tuh Pak, emak Priaman. Bu Amidah, bukan anak Pak Muhtar Kusman Maja? Iya Pak, tapi ibu saya orang, anak betul beliau, orang Sangkar, orang Lintau, Minang juga baru. Kalau tambah Puan Maharani, tambah Minang cek di sana. Jadi 27%. Padahal penduduk Indonesia berapa? Sumatera Barat itu cuma 2,7%. Tapi menterinya 10 kali lipat. Itu karena tidak diketahui bahwa itu Menila saya tanya Menila Bahasa Mulut benar Padang enggak? Kan saya Padang banyak Pak. Cuman saya merantau besar di Lampung. Rumah sakit bapak saya, nama rumah sakit umum Lampung itu bapak saya, Bapak Ambo gitu. Tapi Ambo kan Padang panjang Pak. Hijau aja Pak. Kegani itu diusulkan dapat hadiah pahlawan nasional dari Sumatera Selatan. Aku cari riwayat beliau, ini ke Abdul Kapol Gani Lo Kapol gitu. Itu pintarnya menyesuaikan diri sampai orang tidak tahu bahwa itu rumah. Carilah sekarang riwayat anggota DPR itu dari provinsi lain, beberapa di antaranya terpapar. Jadi pandai merantau itu menyesuaikan dirinya. Pada suatu ketika ada orang Makassar, saya tidak sebutkan namanya. Beliau memuji sikap orang Bugis. Orang Bugis dan Makassar itu adalah pelaut unggul dan suku bangsa yang tidak takut mati. Di mana-mana Nusantara ini dengan pinisi-pinisinya ditepuk. Waktu aku pidato mau balik, iya Makassar itu Bugis adalah suku bangsa yang tidak takut mati. Tapi orang Minang suku bangsa yang tidak takut hidup. Dimanapun kehidupan orang Minang akan datang ke situ. Kalau mati itu apa boleh? Orang Minang kan pernah kalah. Bodoh saja tidak mau berani. Karena itu aku pakai Saulaki batas Indonesia dengan Australia itu gempa di minggu itu. Batas ada panggung di situ. Lihat di peta nanti di luar bandar Saulaki namanya. Ada juga orang kalian yang melarikan di situ. Tanya, Bu di mana? Aku pernah dua kota Pak. Bila kemari? Bila lama Pak. Isi kurang 7 proyekan dibuang. Aku boleh proyekan jadi laki lu nih. Kemarin. Jadi aku lah sampai ke Sabang Merauke, Miangas, Kurupi itu selalu bertanggung jawab. Karena tidak takut hidup. Karantau madang dulu, babuah babu baru. Merantau bujang dahulu, di Kampuang babu baru. Aku tidak usah cerita tentang fungsi laki-laki ya. Karena itu tidak adil karena perempuan manusia baik. Tapi kalau didalami satu persatu nilai-nilai tadi itu akan lebih hebat. Nah berikutnya yang ingin sampaikan pesan Namboya Kampe paham tentang Minangkabau. Jadi kalau ke merantau mengerti tentang Minangkabau itu apa yang akan dibawa nilai adat pesan syarat pesan kita dibawa. Tolong catat anak-anak Namboya ke merantau. Yang kedua harta kepemilikan. Tidak ada di Indonesia yang bernama Harto Pusaka Tinggi. Carilah suku bangsa seluruh. Tapi kita punya Harto Pusaka Tinggi yang mencancang melatih dulu nenek-nenek awak
itu turun temurun ke garis keturunan ini. Tidak ada suku bangsa yang miliki. Anak-anak abu yang wanita budo kandung, calon-calon budo kandung itu harus bangga di backup oleh sejumlah harta peninggalan nenek moyang kita, namanya harta pusakoti. Ikut tidak tunduk kepada faraid yang diatur. Kalau faraid itu kan pencarian dari orang kaya, ikut dari nenek moyang awak, ditinggalkan turun temurun. Kita mengenal tembilang ameh dan tembilang bas. Yang ketiga, prinsip nilai yang tidak dimiliki daerah lain itu adalah kekerabatan. Kita menganut kekerabatan sistem matrilineal, garis keturunan ibu. Kalau Ambo punya argumentasi tentang garis keturunan ibu itu hebat, tapi tidak usah bercerita garis. Tapi intinya adalah hanya ibu yang tahu bahwa itu anak. Ya kan? Hanya ibu yang tahu bahwa itu ya anak. Tapi apa tidak tahu lagu itu anak. Karena itu kita penganut materinya yang bisa dipertahankan bagi budokan doang nanti katakan sebagai pembelaan sistem material. Ikon anak. Karena itu dari keturunan apa ya kita usah ikon apa? Tidak saya yakin ibu, mungkin apa yakin juga, tapi tidak saya yakin ibu. Kalau ibu masih yakin. Itu. Karena itu bangga kita punya materinya, tapi kita juga punya nasab. Tidak ada mama yang menikahkan kemenakan kan? Walaupun kita mengalami materinya, tapi yang menikahkan itu tetap bapak. Betapa hebatnya perkawinan antara dua sistem. Soal nasab kita tunduk kepada bapak, soal garis keturunan kita tunduk kepada ibu. Itu berjalan berdampingan secara harmoni. Walaupun mama-mama berentong menikahkan kemenakannya, tapi lah tiba ke menikah tetap dicari ayah. Hitungan mama selesai, puncaknya ada ayah. Silakan. Apa hebat itu berjalan harmonis dari dulu sampai kini. Itu tiga hal yang berbeda dari ini. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial itu dikenal dengan tiga tugu tali tiga sepi. Bini mama tadi itu apa datuk dulu kaduang alim ulama dan cerdik pandai. Jadi nilai tadi itu terelaborasi dalam sistem sosial, terelaborasi dalam struktur masyarakat. Hebat, tumpang menopang, berjalin bagulindan, saling memperkuat. Tidak ada yang mempertentangkan itu. Aku ketua nenek mama merujuk kepada nilai-nilai Al-Quran. Karena adat bisa disyarat, syarat bisa diterima. Alim ulama adalah pasti, dan cerdik pandai pun tetap akan mendengarkan itu dari alim ulama. Itu tadi tiga sepirin, ya kan? Berjalin bagulindan, saling topang menopang, saling dukung mendukung dari tiga unsur. Jadi Minangkabau banggalah menjadi anak Minangkabau. Ambo bangga dengan Minangkabau. Karena itu kalau Ambo menulis selalu Ambo selipkan tulisan-tulisan tentang nilai Minangkabau. Seorang profesor yang mengajar Ambo mengatakan ini, kita sudah membaca banyak buku filsafat tentang dunia, tentang kehidupan, mulai dari filsafat Yunani kuno sampai dengan filsafat modern. Sebutlah filosofi Yunani, mulai dari Aristoteles, Socrates, sampai dengan Simon, John Locke, dan para filosof kontemporer dewasa. Ini meragukan, mana yang hebat seorang filsafat orang-orang Eropa itu daripada filsafat yang apa?
Itu seorang guru besar. Cuma awak belum menduniakan nilai tadi, belum awak angkat ke tingkat dunia. Kalau dibaca orang baru terasa. Ambil satu poin ya dari ketata pendidik Minangkabau yang menurut Abu itu luar biasa. Begitu hebatnya orang. Kamu sebutkan ya, alun pakidek utakawan, bulan disangkut 30, alun dilihat lagi makan, rasul lah masuk dalam tubuh. Mata orang saja tahu, maksudku respect atau tidak. Betapa halusnya nilai. Alun dilihat lagi makan, rasul lah masuk dalam tubuh. Ada tak filsafat barat seperti itu? Ini hanya mengandalkan logika. Awak mengandalkan logika dan mengandalkan nurani. Rasul dibawa banyak, preso dibawa. Tidak ada di filsafat barat itu. Filsafat barat selalu mengandalkan berpikir mendalam, tapi Minang tidak mengkombinasikan dengan hati. Jadi makanya tidak ada perpisahan adat di Amerika. Hanya ada di Kayu Aro. Harus ada perpisahan anak-anak kita di Amerika nanti dengan adat Texas, ada. Adat New York nggak ada. Yang ada adat Minangkabau di Eropa. Luar biasa kan? Mungkin jangan panjang-panjang, kecil Nabi berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar. Jadi mau minta maaf, ini saja bisa saya sampaikan. Anak-anakmu selama merantau, saya melakukan pengalaman dengan beberapa nilai adat yang alami menjadi kepribadian yang bersumber dari sebenarnya dari negara asal. Itu sumber. Baik, mau minta maaf kalau ada kekurangan. Kalau dirantang bisa panjang, belok kita sedikit. Jadi anak-anakmu jangan berubah dimanapun kalian berada nanti, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian sekolah, tetap dipelihara adat Minangkabau yang luhur. Jangan sampai berubah, karena pantun sudah mengingatkan, ya. Disangko boleh selalu lipat. Kilonya boleh berapa saja. Dilihat lipat tidak berubah. Kilonya tak takut dia berani. Azan sampai seperti itu. Dilihat lipat tidak berubah. Awak hukum pujuk, musyawarah juga. Tapi dilihat kilonya tak takut dia berani. Makanya diingatkan oleh dulu rawat dulu. Disangko boleh sudah lipat. Kilonya boleh berapa saja.